Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing today? So in this time we will talk about simple present tense. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Untuk materi ini sudah pernah kita bahas beberapa kali. Tapi saat ini kita akan membahas simple present tense dan juga akan membahas tentang cara pengerjaan soal pada simple present tense. Namun sebelumnya kita akan mereview kembali untuk materi simple present tense dan mengingat apakah kalian masih ingat terkait materi tersebut. Oke, simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terus berulang-ulang, habitual, daily activity, atau kebenaran mutlak atau fakta. Kita menggunakan simple present tense. Dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan verbal. Sama seperti past tense yang ada nominal dan verbalnya. Namun jika present tense ada sedikit perbedaan dengan bentuk yang past tense. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang nominal. Nominal yaitu simple present tense yang tidak menggunakan action verb, jadi dia tidak ada kata kerja aksinya, tapi mereka menggunakan to be. To be-nya berupa is, am, dan are. To be ini penggunaannya tergantung dengan subjek. Jika subjeknya I, artinya saya, maka dia to be-nya am. I am, contohnya, I am a student, I am very clever, dan lain sebagainya. Untuk yang subjeknya he, she, it, atau misal nama orang yang hanya satu, ani, atau misal a cat, a dog, a house, itu dia menggunakan to be is. He is my friend, misalnya, atau Ani is my sister. Sedangkan untuk subjek you, they, we, you artinya kamu, they mereka, we kita atau kami, dia menggunakan to be are. Atau apabila subjeknya lebih dari satu, misal Ani and Tono, maka dia juga menggunakan to be are. Contohnya, you are very beautiful, they are very athletic, dan lain sebagainya. Yang kedua untuk yang verbal itu dia menggunakan action verb, yang mana verb yang digunakan adalah verb 1, verb S atau ES. Apa yang dimaksud dengan verb S atau ES? Yaitu verb 1 biasa, namun hanya ditambah S atau ES, tergantung dengan subjeknya. Apabila subjeknya I, saya, maka dia menggunakan verb 1. Contohnya kalau misal makan ya tetap eat. Lalu untuk kalimat negatif gunakan do not. Setelah do not dia ketemu verb 1 lagi. I eat rice every day, atau I do not eat rice every day. Kalau untuk subjek you, they, we, atau plural atau lebih dari satu atau jamak subjeknya dia sama. Menggunakan verb 1, kalimat negatifnya menggunakan do not. Untuk mengingat-ingat, biasanya kita menggunakan kata kunci ayu dewi, ayu dewi, ayu dewi. Verb 1, do not. Sedangkan untuk yang subjek he, she, it, atau yang hanya satu orang, contohnya Ani, maka dia verbnya ketambahan s atau es. Contohnya dari it menjadi eats. He eats rice every day. She eats pizza every day. Seperti itu. Oke, setelah itu yang perlu diingat-ingat untuk kalimat verbal, intinya kalau hanya satu orang, dia verbnya ketambahan s atau es. Untuk kalimat negatifnya, mereka menggunakan does.
not. Tapi ketemunya dengan verb satu lagi. Kenapa tidak menggunakan s verbnya? Karena s-nya sudah berada di does. Sudah pernah kita bahas verbnya. Yang perlu diingat, apabila hanya satu subjeknya, maka dia menggunakan verb s. Dan kalimat negatifnya menggunakan does, kecuali I menggunakan do dan verb 1. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh soal. Kita bahas yang contoh soal nomor 1. Di sini tertulis I play atau plays football every Saturday. Cara mengerjakannya adalah dilihat pertama kata keterangan waktunya, adverb of sequence, every Saturday, setiap Sabtu. Oh, berarti ini sudah jelas, pasti present tense. Maka jawabannya apabila dia verbal, karena ada verbnya, antara verb 1 atau verb s. Untuk mengetahui verb 1 atau verb s, kita lihat subjeknya. Di sini subjeknya I. Mari kita ingat, apabila subjeknya I, maka dia menggunakan verb 1. Maka jawabannya adalah plays. Yang nomor 2, he plays football on Sundays. Di sini juga kata keterangannya on Sunday, maka itu merupakan present tense. Lalu kita lihat subjeknya. Subjeknya he. He artinya dia laki-laki, yang maksudnya hanya ada satu orang karena dia laki-laki. Jika hanya ada satu orang, maka dia menggunakan verb s. Maka jawabannya adalah plays. Lanjut. Nomor 3, apabila kalian bingung antara I sama he, mereka sama-sama jumlahnya hanya satu subjeknya. Kenapa yang I menggunakan plays sedangkan he menggunakan plays? I itu dia masuknya ke dalam verb 1. Dan dia menggunakan to-do-nya do, bukan does. Tadi sudah kita bahas ya. Lanjut nomor 3. Di sini tidak ada keterangan waktu. Tapi karena kita sedang membahas present tense, maka otomatis dia adalah simple present tense. Maka untuk menjawabnya, kita lihat subjeknya. Subjeknya di sini we. We artinya adalah kita atau kami. Yang artinya kalau kita atau kami, pastinya dia lebih dari satu orang. Apabila lebih dari satu dan di sini merupakan kalimat negatif, ada do not dan does not, maka kita menggunakan do not. Karena we, kita itu lebih dari satu orang, maka kita menggunakan to do-nya do not. Dan ada lagi jawaban like atau likes. Kita sudah membahasnya. Apabila ada do atau does, maka dia ketemunya dengan verb 1. Maka jawabnya like. Nomor 4. Do or does you likes riding a bike? Subjeknya di sini adalah you, kamu. Subjeknya you. Kalau subjeknya you, maka to-do-nya kita menggunakan do. Lalu setelah do ketemu dengan verb 1, like. Do you like riding a bike? Seperti itu jawabannya. Nomor 5, kita lihat subjeknya yang mana. Oh, subjeknya adalah she. Artinya dia perempuan. Dia perempuan, jumlahnya hanya ada 1. Jika ada 1 untuk kalimat negatif, do atau does. Jika hanya satu orang, maka kita menggunakan doesn't. Setelah doesn't, kita ketemu dengan verb 1. Lalu, kenapa tidak s, miss? Karena doesn't sudah ada s-nya di sini. Itu cara mengingatnya. Maka kita tidak perlu s yang di sini. Gitu. Kita lanjut. Selanjutnya, nomor 6 sampai dengan 10. Nomor 6,
Subjeknya ada Kate and I. 2 orang. Jika 2 orang ketemu dengan verb 1. Oke. Jawabannya adalah nomor 7. Mark, don't, or doesn't sets the table. Subjeknya di sini adalah Mark. Nama orang, hanya ada 1 orangnya. Mark. Maka untuk kalimat negatif, jika hanya 1 orang, maka kita ketemu dengan doesn't. Setelah doesn't, ketemu dengan verb 1. Ingat, setelah do sama does selalu ketemu dengan verb 1. Lanjut. Yang nomor 8. Do or does your friend go or goes to school by bike? Di sini subjeknya adalah your friend. Your friend hanya ada 1 orang. Bagaimana kita tahu? Karena di sini friend-nya tidak ada S-nya. Friends-nya tidak ada S-nya. Maka friends-nya bukan jamak, tidak banyak, hanya 1. Untuk dari itu, karena hanya 1 orang, maka kalimatnya menggunakan does. Setelah does ketemu dengan verb berapa tadi? Oke, benar, verb 1, maka jawabannya go. Does your friend go to school by bike? Number 9. I often help or helps my mom. Di sini subjeknya adalah I, often sebagai adverb of frequent of time. Jika I ketemu dengan verb 1, maka jawabannya help. Nomor 10, subjeknya adalah my dad. Ayah saya. Ayah saya ada berapa? Ada 1. Maka apabila 1 orang ketemu dengan S. Jika 1 orang diberi S. Oke, seperti itu. Kita masih ada sekitar 5 soal lagi. Oke, mari kita perhatikan. Nomor 11. Where do or does your spends your holiday? Jangan terkecoh dengan kalimat tanya where-nya. Sama. Cara mengerjakannya sama. Kita lihat subjeknya. Subjeknya yang mana? You. Apabila you, maka dia menggunakan do or does. Do. Setelah do ketemu dengan verb 1. Where do you spend your holidays? Number 12. Helen bla 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 bla. Subjeknya di sini adalah Helen. Helen nama orang. Ada berapa? 1 orangnya. Apabila 1 orang, verbnya diberi S, maka jawabannya adalah vacuums. Number 13. Do or does Jim walks his dog in the evening? Subjeknya di sini adalah Jim. 1 orang, maka does. Setelah does ketemu dengan verb 1. 14. Tim and Paul. 2 orang. Apabila 2 orang, maka untuk kalimat negatif kita menggunakan don't play. Oke, nomor terakhir. Do or does they listens to rap music? Subjeknya adalah they. Artinya mereka lebih dari 1 orang, maka kalimat tanyanya apabila lebih dari 1 kita menggunakan do. Setelah do ketemu dengan verb 1. Do they listen to rap music? Oke, student, that's all. Itu adalah pembahasan soal kita. Intinya, kata kuncinya adalah dilihat subjeknya. Apabila subjeknya 1, maka dia menggunakan verb S. Dan kalimat negatifnya does not. Ketemu verb 1. Sisanya menggunakan verb 1. Oke, that's all. Selamat belajar and see you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.